Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai Android Studio lagi. Nah, mungkin saya juga sudah lama tidak membuat video ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat splash screen pada Android Studio. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu apa sih fungsi dari splash screen itu sendiri, ya mungkin untuk fungsi dari splash screen itu sendiri ada sebagian yang fungsinya itu hanya untuk tampilan awal dari aplikasi yang kita buat gitu. Bisa semua memiliki sebuah aplikasi, dan ketika aplikasi itu dibuat, teman-teman semua ingin menampilkan seperti logo aplikasi tersebut, nah juga bisa itu dapat difungsikan, kita gunakan splash screen nantinya. Dan splash screen juga dapat digunakan untuk melakukan load data. Nah, bagaimana cara untuk membuat splash screen itu sendiri pada Android Studio? Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan thread. Nah, thread ini nantinya dia akan mengatur jalannya sebuah program nantinya. Nah, maksudnya itu dia akan mengatur, kita gunakannya itu kenapa thread? Kita bisa mengatur berapa lama waktu tunggu saat berpindah dari si activity satu ke activity lainnya. Misalkan splash screen-nya itu berada di layout 1, mau diarahkan ke layout 2. Nah, teman-teman semua bisa mengatur jeda waktunya itu sekitar misalkan 2 detik gitu. Nah, untuk mengatur 2 detiknya itu kita menggunakan namanya thread. Kita atur berapa lamanya. Nah, pertama teman-teman semua bisa klik file, pilih new project. Kita buat project baru, pilih empty. Terus misalkan di sini kita buat ya splash screen aja ya. Splash screen. Ini ya kita ubah package name-nya. Coba jadi splash. Kita finish. Nah, yang pertama itu kita perlu buat kita perlu buat satu buah activity lagi, karena untuk defaultnya kita ada satu activity yaitu main activity yang nantinya kita jadikan sebagai activity splash screen nantinya. Dan hal yang pertama kita lakukan, kita buat splash screen-nya dulu ya. Kita masuk ke bagian activity main. Ini nantinya kita akan nampilkan logo. Oke, sebelum itu kita ambil logonya dulu. Contohnya saya ambil dari aset yang ada pada Android Studio itu sendiri. Klik kanan pada drawable, new, dan pilih vektor aset. Misalkan kita ambil logonya itu misalkan ini, kita ambil logonya, terus kita next. Nah, finish. Nah, selanjutnya kita masuk ke activity main. Kita ubah ini menjadi relative layout. Terus ini kita buat image view ya. Image view, dan ini kita atur 90 pixel aja. 90 pixel, ini juga 90 pixel. Kita coba cek. Nah, ini. Terus ini terlalu kecil kayaknya. Kita kasih 512 aja. 512 kali 512. Terus untuk
source-nya. Ini source-nya kita isi tile. Nah, ini. Terus kita taruh ini di tengah. Center and parent. Jadi ini memfungsikan untuk menaruh sebuah komponen di tengah layout ini. Nah, kita cukup tambahin seperti ini dulu. Dan selanjutnya kita buat activity baru. Misalkan namanya itu ya beranda. Nah, ini nantinya saat kita atur jedanya nanti apabila sudah lewat dari 5 detik, maka dia akan redirect ke activity beranda atau layoutnya beranda nantinya. Nah, misalkan di sini kita tambahin text field-nya. Misalkan ini kita ganti jadi relative layout. Teksnya ya beranda, center horizontal. Terus oke, kita masuk ke beranda lagi, ke bagian main activity. Di sini kita atur untuk membuat splash screen-nya. Kita buat thread splash saja. Kita buat namanya splash sama dengan new thread. Oke, kita buat public void run. Kita gini nanti kayak run. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman semua buat try and catch untuk ngecek errornya nanti. Terus kita ambil errornya ini, tes. Terus ini jangan lupa final D. Terus ini tutup. Nah, ini kita buat untuk atur berapa lama waktu jeda atau waktu tunggu saat membuka si splash screen itu, layout splash screen-nya. Dan setelah waktu jeda itu atau waktu tunggunya itu terlewati, maka dia akan pindah ke activity beranda atau layout beranda. Nah, selanjutnya di sini kita atur berapanya. Misalkan kita atur selama 5 detik. Jadi kita atur 5.000 nantinya, 5.000 di sini. Ini terlihat merah ya. Nah, jika merah seperti ini, bisa teman-teman semua tekan Alt Enter dan pilih Add Clause. Oh, ini salah, interrupt seharusnya. Oke. Ini bukan interrupt. Nah, ini. Nah, di programnya seperti ini. Dan untuk bagian yang final ini, kita buat intent untuk pindah activity. Pindah sama dengan new intent. Kita buat ya dari activity mana dia akan dipindahkan, main activity dot this, sama kita arahkan ke beranda ya, beranda dot class, start activity, pindah. Oke, selanjutnya kita jalankan splash.start. Nah, ini splash.start ini nantinya kita akan menjalankan thread-nya. Oke, jika sudah, teman-teman semua bisa jalankan atau cobakan
di Android teman-teman semua masing-masing, atau juga bisa di dengan menggunakan emulator. Nah, kali ini saya akan menggunakan emulator aja ya, biar kelihatan langsung apakah proses pembuatan splash screen-nya itu berhasil atau tidak. Oke, kita tunggu. Nah, ini emulatornya sudah berhasil dibuka ya, berhasil dibuka. Namun buat teman-teman semua yang mungkin laptopnya tidak kuat untuk menjalankan emulator, juga bisa menggunakan mode developer yang ada di handphone teman-teman semua masing-masing. Itu jauh lebih cepat proses runningnya dibandingkan dengan si emulator yang ada di Android Studio. Itu jauh lebih cepat dan lebih ringan tentunya. Nah, ini proses pengecekannya udah selesai, tinggal tunggu running di emulatornya. Oke, ini udah berhasil ya proses hidupkan emulatornya. Nah, ini sudah tampil ya tampilan splash screen-nya, dan apabila waktunya itu udah sampai atau melewati 5 detik waktu jedanya, maka dia akan membuka layout beranda yang sudah kita buat tadi. Misalkan kita coba lagi untuk memastikan apakah berjalan atau tidak. Nah, ini teman-teman semua lihat, ketika aplikasi itu dibuka, maka akan tampil seperti ini. Setelah melewati 5 detik, maka dia akan muncul berandanya atau layout yang keduanya. Nah, oke. Untuk tutorial tentang bagaimana cara membuat splash screen pada Android Studio sudah berhasil dilakukan. Nah, buat teman-teman semua yang belum paham atau masih ragu bagaimana cara membuat splash screen pada Android Studio, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. See you next time.